Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada seluruh jemaat, setia pendengar firman lewat Laksmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Laksmi hari ini 100 seri khotbah aplikatif, ada di seri ke-13. Temanya adalah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang ikut ibadah hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah dengar firman. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Di tengah kehidupan kami Tuhan, ujian dan pencobaan datang silih berganti. Ajar kami, seturut dengan firman, bagaimana kami menghadapi setiap pencobaan dalam hidup kita. Hidup kami ini Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk belajar. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap jemaat semuanya baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, 100 seri khotbah aplikatif. Hari ini sudah sampai ke seri ke-13. Tema seri ke-13 adalah pencobaan Yesus di padang gurun. Firman tadi sudah kita baca, saudara sekalian. Mari kita langsung masuk, saudaraku ya, karena ini adalah khotbah aplikatif, yaitu khotbah yang
gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat karena sifatnya sampai level berpikir aplikatif saja. Oke, saudaraku, mari kita mulai. Saudara sekalian, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu sangat menarik, saudaraku. Semasa Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, saudara sekalian, berbagai peristiwa yang Tuhan alami, berbagai peristiwa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, dan berbagai peristiwa di mana Tuhan bertemu dengan banyak orang. Ada satu kesempatan Tuhan memberikan suatu kesempatan kepada setan, terjadi pencobaan terhadap Tuhan Yesus di padang gurun, saudaraku. Sebelum kita membahas ke bagian sana, mari jemaat kita pikir sebentar. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu, saudara sekalian, punya makna yang penting buat kita orang percaya. Mengapa demikian? Karena yang kita hidupi ini di alam semesta ini, saudaraku, ada kuasa jahat yang sedang bekerja. Ada setan, ada iblis dan kawan-kawannya sedang giat bekerja di alam semesta ini, saudaraku. Maka pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun menjadi suatu hal yang penting, suatu pelajaran rohani yang penting, suatu peringatan yang berharga, suatu contoh dari Tuhan Yesus bagaimana menghadapi cobaan dari iblis itu, saudaraku. Jadi ini suatu hal yang penting bagi kita orang percaya. Sepanjang sejarah, sepanjang kehidupan daripada anak-anak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, saudaraku. Masih ingat gak yang kita baca tadi itu? Di ayat terakhir, ketika iblis itu sudah gagal untuk mencobai Tuhan Yesus, ia mundur daripadanya. Itu ayat 13, saudaraku. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Untuk apa, saudaraku? Untuk melakukannya lagi. Tapi kan zaman sekarang Yesus sudah naik ke surga, saudaraku. Apalagi yang ditunggu? Ya, murid-murid Tuhan, you and me. Jadi saudara sekalian, pencobaan Yesus di padang gurun sangat menarik kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini. Bagaimana memahami perikop itu, saudaraku, dalam khotbah aplikatif ini. Perhatikan jemaat sekalian. Saudaraku, cobaan itu datang dari setan, sudah pasti. Dan sifat dari cobaan itu adalah menjatuhkan kita. Sifat dari cobaan setan itu adalah menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, dan menggodai kita untuk berbuat dosa. Itu pasti datang dari setan, saudaraku, dari iblis dan teman-temannya. Jadi ingat jemaat sekalian, pencobaan itu datang dari setan. Tujuan dari pencobaan itu sifatnya adalah menjatuhkan kita, membawa kita itu jauh dari Tuhan, menggoda kita untuk berbuat dosa. Itu pasti datangnya dari setan, saudaraku. Oke? Tetapi ada satu hal di khotbah hari ini yang setiap kita harus hati-hati. Pencobaan itu datang dari iblis, setan, dan kawan-kawannya. Betul. Tapi Alkitab juga bercerita, ada satu bagian lagi, saudaraku, pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Engkau dicobai oleh karena keinginanmu sendiri. Itu satu bagian yang harus kita pahami juga, saudara sekalian. Pencobaan datang dari setan, betul. Tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri loh. Nah, dua hal ini akan bisa saling kerjasama untuk menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Saudara harus perhatikan khotbah ini. Main poinnya ada di sini, khotbah aplikatif hari ini, saudaraku. Sering sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian, ketika kita jatuh dalam pencobaan, kita selalu berkata bahwa ini semua karena setan yang membuat kita seperti itu. Apapun yang kita lakukan tentang dosa, ini segala macam kejahatan kita lakukan, ini setan goda saya. Setengah benar, saudaraku. Setengah benar. Karena kenapa? Dalam diri kita ada keinginan kita juga. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Nah, ini harus hati-hati, saudaraku. Sangat menarik pencobaan di padang gurun ini. Perhatikan, saudaraku. Yesus dalam puncak-puncaknya rohani setelah puasa 40 hari lamanya. Di tengah puncaknya rohani, saat itu ia dicobai, saudaraku. Jadi setiap kita, pada saat kamu mau giat melayani Tuhan, kamu setia kepada keluarga, berapi-api melayani Tuhan, saudaraku, saat itu juga pencobaan bisa datang. Nah, orang-orang yang giat melayani Tuhan, yang berkobar-kobar, pencobaan datang untuk menjatuhkan, apalagi kalau kita anak-anak Tuhan yang tidak ready rohaninya. Yang tidak berkobar-kobar rohaninya akan lebih gampang buat setan untuk menjatuhkan orang-orang percaya seperti itu. Jadi saudaraku harus paham dengan baik. Nah, saudara sekalian, mari kita lanjut.
Jadi saudara sekalian, Yesus memberi kesempatan kepada iblis untuk mencobai ia di padang gurun. Apa yang dicobai, saudaraku? Setan mengatakan berapa hal yang kita baca ayat itu. Setelah Yesus puasa sekian lamanya, maka setan mengatakan, suruhlah batu ini menjadi roti. Itu satu. Kedua, setan mengatakan, membawa Yesus melihat semua kemewahan dunia. Apa itu kemewahan dunia? Kemewahan dunia yang selama ini kita cari-cari. Kesuksesan, segala macam kemewahan di dalamnya. Yang kita ingin, saudaraku. Dan setan berkata, aku pemiliknya. Barang siapa yang menyembah aku, semuanya akan kuberikan kepadanya. Jadi setan menggunakan cara itu, sembahlah dia, maka semua kemewahan dunia akan diberikan kepada Yesus. Yang ketiga, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari bawah, maka Tuhan akan menopang engkau. Saudara perhatikan poin ini, teman sekalian. Harus betul-betul hati-hati, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus, pasti tidak akan jatuh ke dalam dosa. Karena Yesus adalah sekaligus manusia, sekaligus adalah Tuhan, saudaraku. Tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Setan itu tidak maha tahu. Kalau dia maha tahu, dia pasti tidak akan mencoba Tuhan Yesus. Karena pasti gagal, saudaraku. Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Tapi masalahnya adalah, saudaraku, kita bukan Yesus. Masalahnya kita bukan Tuhan. Masalahnya kita adalah manusia-manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging. Maka harus hati-hati, teman sekalian. Oleh sebab itu Yesus selalu mengajar ketika ia dicobai. Ada tertulis, ada tertulis. Selalu refer to Bible. Selalu arahnya kepada kitab suci, saudaraku. Ada tertulis engkau hidup dari firman Allah. Ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis hanya kepada Allahmu saja engkau menyembah. Selalu Tuhan refer ke Bible. Ada tertulis, ada tertulis. Itu senjatanya, saudaraku. Hal ini harus kita hati-hati sebagai anak Tuhan. Kita bukan Tuhan Yesus. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya. Yang terdiri darah dan daging. Kita adalah manusia berdosa yang diselamatkan. Saudara kalau masih ingat khotbah di kedewasaan rohani, saudaraku, tentang sinful nature. Keberdosaan natur kita. Ini darah daging, saudaraku. Roh itu penurut, daging itu lemah. Manusia punya keinginan sendiri. Pencobaan itu datang dari situ. Jadi setan tidak bodoh, saudaraku. Dia akan terus berusaha dari luar, sifatnya eksternal, untuk mengamati kelemahan kita. Dia tahu manusia itu banyak keinginannya. Dari situ, keinginan manusia itu dia pakai, saudaraku, sebagai suatu cara untuk mencobai kita. Sampai poin ini, saudara paham khotbah aplikatif ini? Aku dagang buat bisnis yang tidak benar, Pak Pendeta. Jadi saya tertangkap, akhirnya masuk penjara. Setan ini yang cobain saya. Setengah benar, karena you ingin kaya. Kamu ingin kaya bukan jalan benar, karena keinginanmu lah kamu dicobai. Setan kerjasama di situ, mengajukan bisnis yang jahat, mengajukan orang-orang yang tidak benar, mengajaki kamu join bisnis. Terjadilah kejahatan itu, saudaraku. Karena ada keinginanmu. Tidak salah setan 100%. Salah kita juga karena keinginan kita. Penting ini kita perhatikan, saudaraku. Kadang-kadang anak Tuhan melihatnya tidak melihat secara utuh. Semua karena setan. Itu tidak benar. Suami pergi ke nightclub, berzina di situ. Pulang ketahuan sama istrinya. Setan godain saya, mama. Setengah benar. Kamu juga pingin, bukan? Setan godain saya, mama. Setengah benar. Yang membawa mobil ke nightclub itu siapa? Setan. You orangnya. Kan begitu, saudaraku. Jadi perlu kita perhatikan. Ini adalah suatu kepekaan rohani. Seri 2 minggu lalu, saudaraku. Itu adalah suatu melatih suatu kepekaan rohani untuk hati-hati memantau kehidupan kita, memantau diri kita, ourselves, saudaraku.
Sebenarnya kalau kita pintar menata hidup kita, saudaraku, referring to the Bible, referring kepada Alkitab yang tertulis itu, dekat kepada Tuhan, melatih kepekaan, sadar aku bisa doing something wrong. Sadar aku bisa tergoda oleh suatu cara dari orang si A, si B, si C, kekayaan dengan segala cara, saudaraku. Hati-hati, setan bohat, saudaraku. Tapi karena keinginan kita besar, dengan menggunakan banyak cara setannya, bahkan menggunakan orang yang paling kita percaya, saudaraku, bisa jatuh kita. Hati-hati, men. Inilah realita kehidupan yang harus kita pahami. Jangan semua bilang karena setan. Dah. Anakku terlibat judi, Pak. Ini setan ini ganggu dia. Anakmu pengen main judi. Kalau keinginannya tidak pernah dia ubah, tidak pernah diperbaharui, saudaraku, mau didoain 1000 kali pun, mau didoakan oleh pendeta sesakti apapun, banyak orang berpikir pendeta itu sakti, saudaraku. Mau dibaptis 50 kali pun, mau ke tanah suci tenggelam dalam laut mati 200 kali pun, saudaraku, kalau keinginannya untuk main judi, tetap aja dia akan jatuh. Karena setan ada di situ. Kita dicobai oleh karena keinginan kita sendiri. Jadi, saudaraku, poin hari ini, simak baik-baik ke dalam diri kita masing-masing. Manusia semua orang ada keinginannya. Tapi keinginanmu terarah gak? Keinginanmu benar gak? Cara untuk mendapatkan keinginanmu itu betul gak? Kalau sudah tidak betul, sifatnya sudah miring, sudah salah, sudah tidak dalam tracknya Tuhan, setan tunggu di situ. Setan tunggu di situ. Tapi kalau you on the track, dia tidak bisa buat apa-apa, saudaraku. Tidak bisa buat apa-apa. Uniknya hidup ini. Tadi iblis ngomong sama Tuhan, semua kemewahan dunia, itu yang kita cari loh, saudaraku. You mau sukses? Gampang sekali. You sakit? You doa Tuhan sudah tidak sembuhkan ya? Mau nggak saya tawarin you? Ada penyembuhan dari alternatif. Ada penyembuhan dari orang-orang pintar. Ada penyembuhan dari perdukunan. Mau nggak? Daripada sudah tidak tertolong, dokter sudah angkat tangan, Tuhan Yesus juga tidak campur tangan. Ini ada kuasa lain yang bisa membuat kamu sembuh. Wah, itu dia tawarannya. Hatimu pengen sembuh, ingin sembuh. Caranya tidak benar. Kan kira-kira betul jemaat sekalian. Berapa banyak orang seperti itu? Sudah bohat, gak bisa sembuh lagi. Di doa pun Tuhan juga gak dengar. Ya ada tawaran lain, saudara sekalian. Kan begitu kan? Setan bisa menyembuhkan loh. Jangan pikir tidak. Bisa loh, dia punya kuasa. Tapi penyembuhan yang pembohongan di dalamnya. Bukan sekedar penyembuhan, tapi dia menarik kamu keluar dari Tuhan. Setan iblis bisa memberikan harta yang banyak loh. Yes. Setan iblis bisa memberikan kesuksesan loh. Betul, saudaraku. Tapi tujuan dari pemberian semua itu, dibalik pemberian semua itu adalah menggangsir rohanimu, membuat kamu jatuh dalam dosa, membuat kamu jauh dari Tuhan. Itu main point daripada kerja setan, saudaraku. Hati-hatilah dengan keinginan kita. Setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia waiting, dia tunggu. Dia tunggu waktu yang baik, saudaraku. Dia sedang amati kelemahan kita. Dia sedang amati keinginan kita. You punya keinginan, saya juga punya, saudaraku. Tapi tidak semua keinginan yang harus dicapai itu harus terjadi. Dan tidak semua keinginan harus dijalankan dengan cara yang tidak benar. Dah, saudaraku. Paulus ngomong kok, aku ingin firman Tuhan, tapi justru yang tidak baik yang aku lakukan, saudaraku. Hati-hati. Godaan sangat banyak. Bisa juga pasangan kita mencobai kita, pasangan kita menyuruh kita, membujuk kita untuk melakukan yang tidak benar loh. Bisa. Teman-teman bisnis, yes. Jadi saudaraku, dunia yang kita hidupi itu, setan sedang bekerja luar biasa, sudah pasti. Menawarkan banyak hal. Dan dalam diri kita, setiap manusia ada keinginannya. Kita dicobai dari situ. Berarti ada dua pencobaan. Satu pencobaan dari setan selalu waiting for us. Kedua, itu yang lahir dari keinginan diri kita sendiri. Mawas dirilah, saudara sekalian. Tidak ada khotbah yang lebih hebat dari dua poin ini, saudaraku. Sepanjang sejarah hidup manusia. Tidak ada. Ketika Daud mengingini istri orang, muncullah keinginan yang besar itu, setan menggoda, hancurkan suaminya. Iya.
Ketika Saul merasa Daud sudah lebih berkuasa daripada dia keinginan berkuasa tetap konsisten, tetap eksis. Keinginannya melahirkan dosa. Bunuh dia. Iya. Saudara lihat hidup ini. Manusia sangat digodai oleh berbagai glamor dunia. Dan setan ada di bagian itu. Aku punya itu semua. Sembah aku. Sembah aku. Kalau sudah disebut sembah setan, berarti sudah jauh dari Tuhan. Pindah kepercayaan. Percaya kepada setan jadinya. Saudaraku. Berapa banyak orang yang hancur seperti itu? Sangat banyak. Kadang-kadang kerjaan setan itu halus sekali, cepat sekalian. Kalau dulu, setan pakai orang-orang yang wajahnya sangar. Mukanya mengerikan, saudaraku. Penjahat itu. Udah nggak zaman sekarang. Modusnya bukan begitu lagi, saudaraku. Sekarang wajah orang-orang yang jahat itu dipakai setan itu, wajahnya sopan-sopan. Senyumnya bagus. Wajahnya culun-culun, saudaraku. Hatinya jahat bukan main, saudaraku. Setan pun mengubah modus, saudara sekalian. Supaya lebih menarik. Packagingnya lebih bagus. Tapi dalamnya tetap jahat, saudara sekalian. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati, jemaat sekalian. Harus hati-hati. Khotbah aplikatif sederhana hari ini, cek keinginanmu sendiri. Periksa keinginanmu. Tidak salah manusia itu boleh punya keinginan. Tapi kalau keinginan itu sudah menyimpang, keinginan cara mendapat keinginan itu sudah tidak benar, saudaraku, hati-hati. Setan sudah di situ, sedang menawarkan supaya keinginanmu itu sukses. Hati-hati, men. Hati-hati. Siapapun kita, termasuk hamba Tuhan. Hati-hati. Berapa banyak orang digoda karena keinginan uang yang besar itu, akhirnya menghancurkan semua popularitas, integritas, saudaraku, kejujuran, semua hancur. Kenapa? Karena keinginan memiliki harta yang besar, saudara sekalian. Setan tertawa bagian itu. Yesus tidak kena, karena Yesus adalah Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan. Kita manusia biasa. Udah punya uang, udah sukses, udah ini. Teman bilang, you punya segala sesuatu. Istri, anak sudah ada. Dan kamu masih muda. Bisa kawin lagi dong. Nah itu dia, saudaraku. Kan kira-kira begitu kan? Kamu sudah punya harta yang banyak. Ada temanmu 3 kali lipat hartanya. Ada bisnis yang oke lah. Nyimpang-nyimpang dikit. Ayo go, saudaraku. Setan sudah ada di situ. Hati-hati sekali hidup ini. Lewat sedikit saja. On the track, jalan lurus saja. Lihat Tuhan. Selesai. Jalan yang baik. Tetapi yuk jalan miring, keinginanmu mulai tergoda oleh tawaran si A, si B, si C, saudaraku. Setan ada di situ. Dia tujuannya untuk membuat kamu keluar dari Tuhan. Tujuan membuat kamu berbuat dosa. Tujuannya membuat kamu membuat kejahatan. Tujuannya adalah mencobai Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita beralih menyembah setan, saudaraku. Luar biasa jahatnya. Jadi hati-hati, men, dalam hidup ini. You and me punya keinginannya loh. Tapi periksa, evaluasi, analisa keinginan kita itu apa. Analisa. Kalau hidupnya sudah enak, keluarga sudah oke, usia sudah di atas 60, semua sudah mapan, hiduplah dengan benar. Hiduplah dengan benar. Hari tuanya baik, bisa lihat anak cucu, kan bagus. Hiduplah dengan benar. Penghidupan sudah oke kok. Jangan terima tawaran-tawaran yang tidak baik. Biasanya banyak sekali, saudaraku. Everything you have, bisa dong, you ini itu. Jangan, don't do it. Apa yang ada padamu hari ini, dengan segala anugerah yang Tuhan kasih, cukup buat you and me untuk hidup ini, saudaraku. Hati-hati hidup. Karena setan sedang memantau kita. Sedang memantau keinginan kita. Dia pengen tahu yang kita ingin itu apa. Dan di bagian pencobaan dia akan hidupkan itu lewat cara-cara dia, saudara sekalian. Yesus sengaja loh dalam hidup di alam semesta ini. Memberi kesempatan kepada setan untuk cobai dia. Dan Yesus mengajarkan cara menghadapinya, saudaraku. Cara melawan cobaan itu. Ada tertulis. It is written. Ada tertulis. Hanya kepada Tuhan engkau menyembah. Hanya tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu saudaraku. Selalu bersandar kepada Tuhan, maka setan kabur saudaraku. Periksa keinginan diri kita. Periksa keinginan diri kita. Zaman yang kita hidupi sekarang, dengan berbagai peristiwa yang kita alami, saat-saat seperti ini, baik di luar negeri maupun di Indonesia, saudaraku, khotbah hari ini menjelaskan, karena keinginan manusia, timbullah berbagai kejahatan. Ya. Dan di tengah keinginan manusia seperti itu, cobaan itu muncul, setan accomplish melengkapinya, saudaraku. Jadi, saudaraku. Jadi, khotbah hari ini singkat deh mas sekalian, tapi menjadi suatu warning buat kita, buat you and me. Kalau hidup sudah oke, udah dong. Kalau semua bisa jalan baik, oke dong. Periksa keinginan kita. Kalau keinginan sudah tidak beres, kepekaan rohanimu itu. Khotbah seri yang ke-10 ya. Kepekaan rohani itu muncul. Wah, saya mulai tidak beres nih. Saya mulai ada keinginan-keinginan yang tidak benar ini Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus jaga saya. Mulai tidak benar nih saya. You peka rohani. You peka. Sudah mulai ada 1-2 teman yang mengajak hal-hal yang kurang baik ini Tuhan. Tuhan proteksi saya. Rohanimu baik. Rohanimu baik. Baik sekali. Itu berarti saudara peka rohani dalam menghadapi hidup. Pak Antoni, kalau yang demikian kita hadapi, sampai kapan Pak? Sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Karena setan bekerja 24 hours. Waktu dia tidak banyak, saudaraku. Sampai suatu hari waktu dia selesai, dia pun sudah habis, saudaraku. Ya, sampai mati cobaan itu. Selalu, setiap saat, selalu menanti kita. Maka perlu suatu kepekaan rohani yang kuat. Selalu bersandar kepada Tuhan. Evaluasi diri. Hidup seturut dengan firman. Harga mati itu, saudaraku. Hati-hati. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan banyak terjebak di bagian situ, saudaraku. Kalau sudah terjatuh, setannya yang disalahkan. Nggak tahu diri kita. Setan disalahkan, setan kesenangan. Semua ditujukan kepada dia, jadi kita lupa diri. Tenggelam, dan habis selesai, saudaraku. Justru dalam hal ini kita harus tahu, setan pasti salah. Kitanya juga. Sinful nature ini. Keinginan darah daging ini. Hati-hati, men. Hati-hati. Bawa pulang khotbah ini, saudaraku. Perhatikan yang baik. Ini suatu warning buat kita. Siapa tahu, waktu saudara mendengar khotbah seperti ini, you sedang alami itu. Ingat loh, setan tidak pakai wajah seram. Dah. Ingat loh, setan tawarin tidak pakai cara-cara yang jahat. Kelihatan jahat. Enggak. Halus, tapi double jahatnya. Ingat loh, setan tidak selalu pakai orang-orang yang tidak benar. Setan bisa pakai orang-orang yang paling dekat dengan kita. Setan bisa pakai orang-orang kelihatannya tidak berdosa. Kelihatannya tulus, saudaraku. Tapi di dalamnya akan dipakai setan. Karena orang-orang demikian pun punya keinginan yang tersembunyi. Jadi setiap hal dalam hidup ini harus hati-hati. Sebagai anak Tuhan, harus hati-hati. Setelah iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, ia mundur daripadanya. Dan menunggu waktu yang baik. Menunggu siapa? You and me, saudaraku. Menunggu apa? Menunggu keinginan-keinginanmu yang membawa kamu ke dalam pencobaan. Buat apa dia? Dia akan accomplish dengan menggunakan banyak cara supaya keinginan kita, cobaan yang ada dalam diri kita itu membuat kita hancur, jatuh dari Tuhan. Oke, saudaraku, saya berharap khotbah hari ini menyegarkan jiwa, menyegarkan rohani kita, suatu warning yang kuat di tengah zaman yang kita hidupi. Mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, kau sudah dengar firman hari ini? Perhatikan dirimu masing-masing. Khotbah hari ini menyentuh bagian hidupmu yang paling dalam. Khotbah hari ini menegur engkau. Khotbah hari ini menegur dosa yang kamu lakukan. Khotbah hari ini memberikan peringatan kepada engkau. Khotbah hari ini membuka pikiran rohani, melihat bahayanya hidup kalau tidak hati-hati. Khotbah hari ini mengajar engkau tentang keinginanmu sendiri akan membuat kamu jatuh.
Pahami firman hari ini. Lihat dirimu masing-masing jemaat. Evaluasi diri. Perhatikan diri kita. Mendekatlah kepada Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. Maka setan, iblis akan jauh daripada engkau. Hati-hatilah hidup. Punya hikmat yang besar. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena setan ada di situ. Tapi hidup, renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Maka setan akan pergi dari engkau. Ketika kau merenungkan firman siang dan malam, terjadi evaluasi dalam dirimu. Kau sadar sebagai manusia, banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, banyak keinginan yang berbahaya. Roh penurut, tapi daging lemah. Silakan doa masing-masing. Tuhan tahu apa yang kamu hadapi hari ini. Tuhan tahu apa yang kamu kerjakan hari ini. Tuhan tahu keinginanmu sudah menjadi cobaan besar buat you. Sehingga hari ini you dalam keadaan sangat sulit. Bahkan sudah jatuh. Tuhan tahu. Dan setan pun tertawa melihat kejatuhanmu. Hari ini datang kepada Tuhan. Bertobat. Minta ampun. Kalau kita yang tidak jatuh, bersyukur. Karena kepekaan rohani itu sudah hidup dalam diri kita. Tuhan, hamba berdoa. Perbaharui jemaat. Teguhkan iman jemaat. Di tengah dunia yang dihadapi. Dengan berbagai keinginan yang diingini. Sehingga melahirkan suatu pencobaan yang berbahaya. Dan setan akan melengkapinya. Tuhan, jaga kami Tuhan Yesus. Proteksi kami Tuhan. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini. Bahwa pencobaan Tuhan Yesus sebagai suatu peringatan buat kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang hidup di Indonesia maupun di kota-kota lain. Maupun di luar negeri di sana. Tangan Tuhan ada di situ. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Allah Bapa turun atas engkau. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali. Menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.